Salam, Bapak Ibu Saudara, selamat bertemu kembali dalam ibadah mandiri, ibadah minggu kita. Terkhusus hari ini kita merayakan Hari Paskah, Hari Kebangkitan Tuhan, dan kita merayakan HUT Gereja GKE, gereja yang kita cintai, yang ke-181 tahun. Saya berharap Bapak Ibu kita boleh merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, yakni Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10, perikop firman Tuhan kebangkitan Yesus. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, saya berharap Bapak Ibu nanti membaca firman Tuhan secara mandiri. Mari, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami boleh kembali bersekutu dengan Tuhan. Terkhusus hari ini kami merayakan Paskah dan merayakan hari ulang tahun gereja kami GKE yang ke-181 tahun. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Turunlah Roh Kudus atas kami sekalian, dan nikmat surga-Mu Engkau curahkan bagi kami, sehingga kami mengerti akan firman-Mu dan boleh memaknai akan kebangkitan Kristus yang sungguh menjadi karya yang luar biasa dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami untuk merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu, Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Silakan saudara membaca sendiri. Saya akan masuk langsung di dalam renungan atau khotbah kita. Nah Bapak Ibu, saya beri judul khotbah saat ini, melihat kubur kosong kebangkitan Kristus. Sidang jemaat GKI Kajari yang saya kasihi dan anggota keluarga yang melaksanakan Paskah mandiri, saya mengajak kita menaikkan syukur kita. Kita bersyukur atas keadaan sulit yang kita hadapi saat ini, di mana di dalamnya penyertaan Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Ini seharusnya menjadi bukti bahwa iman kita sebagai umat Tuhan tidak akan luntur sekalipun menghadapi keadaan yang sulit. Beberapa waktu yang lalu saya mencari ide untuk kita bisa melaksanakan Paskah dengan cara yang berbeda. Saya berencana untuk melaksanakan atau berlatih tentang cara Paskah yang berbeda ini dengan pemuda dan remaja, seksi pelayanan pemuda dan remaja selaku seksi acara dalam panitia Paskah kita. Namun saya sangat sulit menemukan ide tersebut. Akhirnya Paskah berbeda tahun ini benar terjadi dan benar-benar berbeda. Tapi bukan ide manusia ataupun ide panitia, tapi ide Tuhan sendiri, rencana Tuhan sendiri. Kita melaksanakan Paskah dengan cara yang berbeda dari tahun sebelumnya, yakni kita merayakan Paskah mandiri di rumah masing-masing. Ini sangat berbeda, bahkan Tuhan menuntun kita untuk meresapi Paskah itu secara individu, pribadi. Kiranya benar dan sungguh Bapak Ibu merayakan Paskah tahun ini. Dan seharusnya keadaan ini juga Bapak Ibu Saudara, kita melihatnya dengan mata iman kita. Kita melihat bahwa ini adalah perbuatan Tuhan yang luar biasa, Paskah yang berbeda dan luar biasa. Sehingga dengan keadaan ini bukan justru membawa kita semakin jauh daripada Tuhan, tapi justru semakin dekat kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat GKI Kajari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama seperti Maria, Petrus dan Yohanes. Waktu mereka datang ke kubur Yesus dalam teks Alkitab yang menjadi nas bacaan kita, mereka melihat kubur yang kosong. Mereka bukan hanya melihat dengan mata jasmani, tapi mereka melihat dengan mata iman mereka. 3 tindakan melihat yang terjadi dalam bentuk yang berbeda, ini bukanlah melihat yang biasa. Karena mereka harus melihat kubur yang kosong, itu sebenarnya penuh risiko. Orang yang dikuburkan adalah dicamkan, dituduh sebagai seorang penjahat. Apalagi kuburnya dalam teks Injil lain itu dikatakan dijaga oleh penjaga-penjaga yang ditentukan untuk itu. Tapi mereka melihat, dan terjadi setelah mereka melihat hal-hal yang justru membawa mereka semakin percaya, semakin dekat dengan Tuhan. Nah, 3 tindakan melihat yang berbeda ini patut kita pelajari. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama adalah cara melihatnya Marta, atau dalam bahasa aslinya ayat yang pertama Marta melihat itu blepo dalam bahasa aslinya. Maria melihat dalam bentuk menjenguk sepintas. Ada rasa takut, panik, dan keadaan dia sebagai seorang perempuan datang pagi ke kuburan, sehingga ia melihat sepintas, dan setelah itu dia langsung mengambil
kesimpulan dengan sebuah pernyataan bahwa mayat Yesus dicuri orang. Nah, ada banyak juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, setelah kita melihat sepintas kita langsung mengambil satu kesimpulan. Tentu saja tindakan ini, Bapak Ibu Saudara, tidak membawa kita untuk menjadi percaya. Karena hanya sepintas saja. Bahkan ada gereja-gereja, Bapak Ibu, melaksanakan suatu kegiatan entertain. Jadi orang kalau melihat itu hanya sepintas dan menyenangkan, menghibur diri saja. Ya. Oleh sebab itu banyak gereja hanya menyenangkan mata jasmaniah kita, tapi justru tidak membawa untuk kita percaya kepada nama Tuhan Yesus, karena hanya sepintas saja. Nah, yang kedua kita melihat cara melihatnya Petrus. Ayat yang ke-6, theoreo. Petrus mengamati sesuatu dengan kontinuitas, berkesinambungan, dan perhatian yang lebih intens. Ia mengamati keadaan di hadapannya lebih serius, akan tetapi masih belum mampu mencerna. Bahkan keadaan tersebut seolah membuat ia kebingungan. Tentu hal ini pun belum membawa orang menjadi percaya. Mengapa? Karena banyak orang mengusahakan kemampuan pikirannya sendiri yang sesungguhnya merupakan pikiran yang lemah untuk menyelami apa yang telah terjadi. Banyak orang memandang kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, masih dikuasai oleh ego, pikiran, kekuatan intelektualnya sendiri, kehendak diri sendiri, bukan berdasarkan atas kehendak Tuhan. Nah, akhirnya resiko melihat seperti ini justru membawa orang bisa menjauh daripada Tuhan. Beruntung Petrus sendiri, walaupun dia masih melihat secara teoreo, tetapi dia kemudian berikutnya boleh membawa dirinya kembali tetap percaya kepada nama Tuhan. Itu yang kedua, melihat Petrus, cara Petrus. Yang ketiga, melihat cara murid yang lain. Cara murid yang lain ini kita tafsirkan saja, kita sebut saja adalah Yohanes. Dalam ayat yang ke-8, murid yang lain ini juga melihat. Tapi cara melihatnya berbeda dari yang lain, yakni ia harau atau melihat secara transenden, yakni melihat yang di dalamnya ada proses mental internal tentang apa yang dirasakan, yakni saat melihat pikiran dan hatinya langsung merangkai kejadian dan mencernanya. Tentu saat dia merangkai kejadian dan mencernanya, itu didasarkan atas iman yang ada di dalam dirinya. Hal inilah yang membawa orang untuk bisa percaya. Dan saya mau katakan Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, seharusnya kita merayakan Paskah melihat kebangkitan Tuhan dengan cara harau atau cara yang ketiga ini, yakni ada proses internal mental kita, ya, di mana ada perubahan pikiran kita mencerna semuanya dengan baik, supaya bukan kita jauh daripada Tuhan, tetapi supaya kita menjadi percaya, melihat menjadi percaya. Nah, apa yang bisa kita renungkan dari ketiga hal melihat ini tadi? Marilah kita merayakan Paskah hari ini sedang jemaat Tuhan yang saya kasih dengan cara harau ini tadi, sehingga dari hal yang kita lihat itu mengubah diri kita yang awalnya takut, panik, itu menjadi sukacita. Contohnya Maria yang takut panik seharusnya bersukacita karena sungguh terbukti bahwa Yesus itu bangkit. Nah, kita melihat itu untuk percaya, itu yang seharusnya boleh terjadi dalam hidup kita. Bukan dengan melihat lalu menjauhkan kita daripada Tuhan, tapi melihat, percaya kepada Kristus dan semakin dekat dengan Tuhan. Jangan sampai juga keadaan yang terjadi saat ini membuat kita jauh daripada Tuhan. Seharusnya juga kita melihat atau merayakan Paskah saat ini, Bapak Ibu Saudara, itu membawa perubahan sosial, bahkan mentransformasi pribadi kita. Mentransformasi pribadi kita menjadi pribadi yang memiliki kehidupan yang lebih baik oleh karena kebangkitan Kristus. Oleh sebab itu penting kita melihat Tuhan, melihat kebangkitan Tuhan dengan sungguh-sungguh, mencernanya dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Selanjutnya juga dalam rangka kita merayakan HUT GKI yang ke-181 tahun, kita harus mensyukuri segala karya Tuhan di dalam gerejanya. Bukankah usia 181 tahun bukanlah menjadi usia yang muda lagi, tapi sudah menjadi usia yang lanjut. Namun demikian saya mengajak kita Bapak Ibu Saudara, bukan kita semakin lemah dalam persekutuan, tapi justru dengan persekutuan kita melaksanakan kehendak Tuhan. Kita membangun tubuh Kristus dengan iman yang teguh. Kiranya
segenap keberadaan kita dalam merayakan Paskah hari ini sungguh bersuka cita. Kebangkitan Kristus menjadikan kehidupan kita juga dibangkitkan oleh Dia. Dan merayakan 181 tahun gereja kita pun tetap bergandeng tangan semakin teguh dalam iman. Selamat merayakan Paskah, selamat HUT GKI yang ke-181 tahun. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.